Om Adri ini sekarang yang menghandle studio Toha, salah satu studio terlaris di Indonesia buat syuting. Amin, terima kasih. Tapi yang paling krusial adalah dia dulu mantan manajer Taufik Safalas, Indro Warkop, Farid Aja sama Reza Bukan. Kejadian kecelakaan itu Om Adri ikut ada di situ? Alhamdulillah ikut satu mobil, Pak. Jadi mau kota pertama acara Tok Tok Wow. Roadshow. Kota pertama. Jadi di mobil itu di Kijang LGX warna emas, semua nggak tahu gimana tiba-tiba baru terima telepon. Mas Taufik tuh buka handphone, dia seperti ini. Komunikator. Dia telepon, terus dia tutup. Dia bilang, tuh lihat, kalau handphone saya bagus, baterainya penuh, sinyalnya penuh, pulsanya ada, saya bisa telepon anak istri saya yang jauh di Jakarta. Begitu juga hati kita Pak Sony, kalau hati kita sinyalnya penuh, baterainya ada, kita bisa komunikasi langsung sama sang pencipta. Piye fik caranya? Cukup baca Aroeta Lazi Yukazibu Bidin itu, terus tiba-tiba muncul truk itu, truk ngangkut semen ya. Jadi kita kayak adu banteng gitu. Truk itu ada di atas mobil kita, jadi saya kejepit. Saya panggil udah nggak ada yang nyaut. Di dalam keadaan kejepit itu saya coba pinjam telepon orang. Saya telepon Pak Indro, saya bilang Mas Taufik udah nggak ada. Mas Indro marah. Nggak boleh ada yang bilang Mas Taufik nggak ada. Yang bilang Taufik meninggal tuh hanya dokter. Mas Taufik Mas Indro udah marah ke saya. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke 135. Kita kehadiran salah satu senior gue di grup Imarindo. Udah lama sering ngobrol, akhirnya bisa hadir di sini. Om Adriano Oktoriano. Terima kasih. Mas Adriano, terima kasih sudah hadir. Ternyata gue udah kenal lama juga sebenarnya. Pasti lah. Ketemu lagi. Senior banget. Om Adriano ini sekarang yang menghandle studio Toha, salah satu studio terlaris di Indonesia buat syuting. Amin, terima kasih. Tapi yang paling krusial adalah dia dulu mantan manajer. Sebenarnya nggak bisa bukan mantan. Bukan mantan manajer sih. Tetap jadi manajer kok sebenarnya. Ya. Prevensiun Mas. Ya. Taufik Safalas, Indro Warkop, duo Farid Aja sama Reza Bukan. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Gimana studio Toha nih? Udah setelah pandemi udah mulai bangkitnya udah bangkit banget mulai ya. Membaik lah. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Ya sudah cukup membaik. Jadi sampai tahun depan jadwalnya udah cukup padat lah ya. Belum, baru sampai akhir tahun lah. Kayaknya tinggal bikin pasar malam di situ ya buat setnya, karena semua udah ada di situ. Semuanya. Enggak lah, belum. Masih banyak yang lain Mas. Ya ini deh. Ngikutin pangsa pasar aja. Karena siapa sih yang belum pernah pakai atau belum pernah syuting di studio Toha gitu iya, kan? Mas, boleh tahu nggak Toha singkatan dari apa? Toha itu dari yang punya ya. Nama yang punya. Nama yang punya. Bapak yang punya. Nama bapak yang punya. Bapak almarhum Toha Karyono. Iya. Jadi waktu kita memilih nama Pak, kita pakai nama apa nih? Iya. Saya mau pakai nama bapak saya aja, Studio Toha. Terus langsung aku bilang, wah keren nih. Makanya logonya tuh kayak kumis. Iya betul. Kayak orang Madura gitu. Karena emang betulan Madura ya. Jadi mindset aku pakai peci, pakai kumisnya baplang gitu. Jadi ketika aku bikin logo ya katanya sih mirip-mirip sama almarhum Pak Tohanya katanya. Mas, Studio Toha itu tahun ini udah tahun keberapa? Tahun ke-10 tahun ke-11. Kita 2012 ya. 2012. Oh, sama nih berdirinya sama manajemen gue. Iya kan? Gitu. Kenapa memilih switching ke studio Toha nih? Dari lu lama sebagai manajer artis. Jadi tuh sebenarnya tuh cita-cita terpendam Mas. Kira-kira 2003 itu omongan saya sama almarhum Taufik Safalas. Saya bilang, Mas, dulu tuh Mas Taufik umur 38. Oke. Mas, umur 40 tuh lu pasti nggak laku. Saya bilang, walaupun alhamdulillah ketika dia meninggal di umur 40 kita lagi cukup banyak jobnya. Terus gimana? Ya kalau nggak laku kita harus ada usaha lain. Saya bilang, kita sering syuting, pada saat itu syuting asal. Beberapa program studio tuh sedikit. Ada syuting di Depok sampai ke ujung aspal, sampai ke Cibubur tuh sedikit, bisa hitungan jari. Kayaknya peluang deh Mas. Ya udah, pada sebelum dia kecelakaan itu kita udah cari tanah tuh. Sampai udah mau deal-dealan, kita kecelakaan akhirnya nggak jadi kan. Oh ya udah berarti nggak tercapai lah cita-cita. Sampai 2011 ini saya ketemu sama
ini yang punya Pak Eno. Saya tawarin konsep. Terus dia bilang gini, Dri, dulu bapak saya ini raja layar tancap, Pak Toha ini. Ada layar tancap, ada dangdut, pokoknya entertainment seperti itu yang keliling kampung. Saya dikasih amanah sama almarhum bapak saya untuk meneruskan mengembangkan usaha. Dulu bapaknya yang saya dengar punya minyak tanah, saya sudah bikin pom bensin dan rest area. Saya sudah bikin gas juga, pengisian gas. Dia bilang, itu yang dekat studio Toha itu. Bapak saya punya toko, saya sudah punya beberapa toko retail. Bapak saya punya entertainment, saya nggak punya nih. Jadi kalau nanti saya ketemu bapak saya, dia tanya, gimana? Saya nggak punya. Ya udah, dia bilang bikin. Kalau seandainya itu saya bilang, tapi Pak saya bukan pengusaha, saya nggak ngerti BEP. Saya bilang kalau bangkrut gini nggak. Kalaupun emang terjelek bangkrut, tapi setidaknya saya sudah berusaha. Alhamdulillah dari 2012 kita disewa sama, pas belum jadi kita disewa sama TV, satu TV baru. Sampai 2012, sebutlah Net TV. Inisialnya Net. Gitu. Saya ketemu Mas Tama langsung, terus kita berkembang jadi pertama kali 2, karena itu tadinya awalnya dia peruntukan untuk pabrik air mineral. Studio itu awalnya buat pabrik. Jadi dia bikin pabrik, terus ya udah saya cut off itu pabrik. Bikin studio, jadi kita rubah studio dengan ala kadarnya, pengetahuan yang semini mungkin harap jadi. Terus ketemu Mas Tama lagi, Dri bikin 2 lagi. Akhirnya kita bikin punya 4 studio. Jadi 4 studio. Baru tahun ini kita bikin studio yang konsepnya tematik, ada rumah. Jadi ini studio kelima. Studio kelima. Insya Allah tahun depan total kita punya 8. Insya Allah ya. Jadi studio kelima udah jadi juga sekarang ya? Sudah jadi, dipakai. Akhir tahun sudah launching. Insya Allah gitu. Minggu depan selamatan. Akhir tahun dah. Gua terakhir ke Toha itu 2 bulan lalu ya, 2 bulan itu syuting film juga. Gue terakhir Toha. Ini bulan ini film juga ada. Pokoknya tahun ini tapi lupa project apa lah gitu. Terakhir yang paling lumayan gede was gue sama Naya bikin Usmar Ismail sama Ismail Marzuki sama lupa kan satu lagi ya, pokoknya itu musikal di situ kan yang gede banget ya kan yang ngebuk di situ. Mas Adri mau nanya, siap Mas Ulung. Kan Mas Adri jadi manajer artis, kemudian Mas Adri mengelola studio. Siap. Proses switching itu susah nggak, berat nggak? Beda sih pasti ya Mas ya, gitu. Maintenance artis beda sama maintenance studio, tapi memang peralihannya kan saya udah mulai 2012 di mana saya masih megang artis pada saat itu masih jalan, tapi ya kalau dibilang peralihan beda sih nggak jauh beda ya, kita sama-sama services. Dulu ibaratnya melayani artis, sekarang melayani lebih ke kliennya gitu kan. Cuman lebih luas Mas, karena apa, sekarang yang kita maintenance nih bukan hanya ke klien tapi di tempatnya sendiri kan. Jadi kan kita pikirin kayak kebersihan, kenyamanan. Kalau zaman dulu kan kita konsen cuman pertama pengembangan karir dia, terus ketika show gimana gitu. Jadi skopnya lebih besar aja ini. Sekarang lebih besar dan orangnya juga lebih banyak kan, kepalanya banyak, pikirannya. Bikin studio itu kan yang paling krusial di perawatan ya. Banget itu Mas. Perawatan dan kenyamanan yang make kan gitu. Makanya kadang-kadang kalau mama suka ngobrol gitu, orang ngebahas negara segala macam, lu nggak usah ngebahas negara deh, lu bahas perusahaan kecil kayak gua. Lu pikirin tiba-tiba Pak AC bermasalah, Pak lampu putus, air mati, Pak itu. Terus setiap hari ada. Selalu ada kayak gitu. Ada. Dan setelah penggunaan orang ada aja ya. Keran rusak, segala jet shower, Pak kloset patah. Kok bisa patah ya? Ada aja. Nah, itu bener-bener. Karena yang datang memang levelnya beda. Rupa-rupa kan orangnya banyak. Gitu makanya yang gak usah lu ngomongin kayak Miara ini ya. Lu maintenance sebuah perusahaan kecil kayak saya aja udah lumayan cukup puyeng kok. Om Adri, kalau kita balik jauh nih. Sebelum menjadi artis manajer, dulu kuliah jurusan apa Om Adri? Teknik industri. Saya teknik industri di Universitas Islam Jakarta. Memang nggak nyambung sih ceritanya. Kerjaan pertama apa? Jadi Blitz artis manajemen pertama apa sebelum itu ada kerjaan dulu? Sebelumnya. Jadi kalau backstory-nya tahun 98 tuh saya kerja di butik
ada namanya Resna Butik zaman dulu di Haji Nawi. Terus saya pindah ke butiknya dulu Mbak Rika Ruslan. Dia punya butik namanya Moa di Fatmawati, desainernya Elvi Lila. Nah kebetulan Mbak Rika dulu masih di The Groove ya. The Groove itu ada manajemen. Bahkan itu The Groove awal-awal banget itu. The Groove tuh manajemennya Mas Bedi dulu sama Blitz. Bedi tahu Blitz. Ya udah saya ditarik sama Mas Bedi pada saat itu. Saya ingat banget 7 Januari tahun 2000 gitu. Dri lu mau nggak? Itu awal-awal masih bawa baju tuh, bawa baju Kahitna, The Groove. Jadi kalau show terus dia bilang, Dri nanti lu ada artis baru nih. Nggak baru sih, dia bilang pelawak, lo gabung sama dia ya. Ya udah, akhirnya sejak 7 Januari 2000 itu saya sama Taufik Safalas. Taufik tuh gabung di Blitz dulu dia. Blitz, habis itu baru 7 Januari 2002 sama Pak Indro, habis dari almarhum Pak Dono. Jadi Mas Indro juga Pak D juga di Blitz juga. Di Blitz. Terus 7 Januari 2003 kita keluar dari Blitz kan pada saat itu memang sudah selesai. Ya saya bawa Mas Indro, Mas Taufik, Farid aja sama Reza Bukan. Gitu. Berarti waktu itu yang keluar tuh Om Adrinya apa talentnya juga keluar? Bubar memang pada saat itu Blitznya bubar. Blitznya bubar. Itu gue dengar sih Blitz bubar itu. Blitznya bubar gitu. Tapi tetap komunikasi, saya tetap minta advice sama Mas Bedi. Mas Bedi itu guru saya banget gitu. Dia yang nyemplungin saya kalau Mas Bedi nggak narik saya jadi artist manager. Dulu saya udah itu jadi security Mas di Plaza Senayan, serius nih bener. Dia gara-gara Mas Bedi aja dah, makanya dia guru saya banget lah kalau gimana waktu pertama kali dari butik tiba-tiba jadi artist manager? Adaptasinya gimana waktu itu? Nggak langsung artist manager kan, jadi asisten dulu ya. Jadi ketika kayak waktu kalau kayak di Kahitna tuh waktu awal-awal 99 gitu kalau lagi show saya megangin tas tuh sama handphone. Kalau di Hard Rock gitu kan, terus kalau The Groove. Nah, habis itu step berikutnya kan ketika ke Taufik sama bawa baju gitu, hanger di tangan gitu. Baru deh Mas itu udah ke acara TV lah ya Taufik. Udah keliling kita syuting asal, udah kayak kita itu sampai dikenalin ke label-label tuh ke Bu Acin, wah nih gila orang top semua gitu. Sampai Mas Bedi bilang, Dri, lu mau nggak jadi artist manager? Wah saya nggak ngerti Mas. Nah, akhirnya saya diskusi sama dosen saya, namanya Pak Mulki Siregar di Universitas Islam Jakarta. Kebetulan dia ngajarin saya manajemen pemasaran. Saya ingat banget tuh pelajaran Dri. Ini beda loh, kamu megang artis sama megang barang. Kalau kamu jual Nokia zaman dulu top banget tuh 5110, rusak, saya minta tukar bisa kembali. Tapi kalau kamu megang artis Taufik Safalas, terus saya mau Taufik Safalas, tiba-tiba Taufik nggak bisa karena sakit atau apa, saya ganti si B ya, harganya sama kok. Oh nggak mau, saya maunya Taufik Safalas. Jadi yang kamu pikirin nggak hanya jualan artis ya Dri, tapi maintenance artisnya supaya artis itu tetap mau dipakai orang, tetap sehat. Ya alhamdulillah sama 7 tahun megang Taufik, Mas Taufik sekali aja asma masuk rumah sakit so far. Alhamdulillah jangan sampai pada saat itu ya gitu. Jadi ya saya banyak belajar tuh, saya nanya ke Mas Bedi juga. Kalau Mas Bedi dulu lebih dia lebih nggak ngajarin satu poin-poin, dia lebih benar-benar nyeburin. Lo learning by doing ya. Jadi kalau ketemu Mas Ari Tulang gimana saya belajar, ketemu show director. Sempat disemprot Ari Tulang juga. Hari pertama saya kerja di dunia ini langsung dimarahin Mas Ari. Kalau gue sama, gue juga hari pertama gue kerja di industri juga dimarahin. Saya sampai minta berhenti, tapi Mas Ari profesional banget. Sampai abis itu dia minta maaf dan saya selalu ngomong, Mas, lu yang ngajarin mental gue kuat gitu. Kalau enggak keluar. Ngapain waktu itu? Ingat ya? Jadi GR sebuah produk gede banget. Unilever dan Taufik sakit. Akhirnya saya datang, Mas Ari, mohon maaf saya Adriano, saya manajer Taufik Safalas, Taufik sakit. Emang kalau gue kasih lu rundown, emang lu bisa gantiin Taufik kan pokoknya ini kan. Pokoknya dimarahin sama Mas Ari, ya emang yang udah harus dimarahin lah gitu. Tapi so far berjalan lancar, selesai acara itu pelajaran pertama dari Mas Ari. Jadi profesional. Taufik sakit itu gak bisa ikut GR? Gak bisa ikut GR. Gitu. Tapi pas acaranya dia hadir. Tapi hebatnya itu satu poin yang saya benar-benar ambil dari Mas Ari, profesional. Selesai itu dia minta maaf dan kita berteman lagi, kita nongkrong lagi segala macam, besok ketawa lagi. Jadi ya no hard feeling ya kayak hal gitu. Nah itu yang saya coba pakai, walaupun kadang-kadang nggak bisa ngikutin gayanya Mas Bedi, gaya Mas Ari itu ya inilah susah, mereka udah lebih hebat jauh lah. Di antara megang bertiga itu kan berarti
komedian semua lah ya. Reza Bukan juga komedian. Yang duluan kan berarti Taufik dulu. Taufik. Indro baru duo. Pada akhirnya Taufik kayak intinya pada saat meninggal tuh kejadian kecelakaan itu Om Adri ikut ada di situ ya? Alhamdulillah ikut satu mobil Pak. Gitu. Waktu itu kejadiannya tuh jadi rencana. Sorry nih, kita harus mengulang kejadian. Saya seneng loh bukan gini. Taufik tuh orang baik. Jujur saya ketemu artis top, artis hebat tuh banyak. Tapi jujur yang luar biasa menurut saya jarang ya. Iya. Salah satu jarang itu kayak saya dididik untuk salah satu hal kecil ya on time. Saya dididik kebetulan dapetnya Mas Indro, Mas Taufik yang on time banget. Lu nyuruh jam segini ya 1,5 1 jam udah harus standby. Sekarang Om Indro masih kayak gitu. Oh itu didikan termasuk tapping hari ini 1 jam sebelum udah ready. Itu Pak Indro tuh yang nyuruh. Kita yang terlambat, mohon maaf nih. Nah jadi kejadiannya pada saat itu 11 Juli. Kita mau tahun 2007. 2007. Jadi mau kota pertama acara Tok Tok Wow. Roadshow. Kota pertama di tahun 2007 itu. Jadi dulu saya punya tim, ada road manager saya namanya Mas Andri 24. Dulu kalau tiket dulu kan masih fleksibel ya, nama bisa siapa aja gitu. Jadi nama saya dulu bikin Mas Andri. Yang sekarang jadi manajernya Pak Indro. Okay. Mas Andri 24 dulu namanya Andri. Jadi ini insya Allah mudah-mudahan cerita saya nggak salah biar lama tapi saya masih ingat. Jam 9 pagi saya ditelepon sama Mas Taufik. Dri, hari ini siapa yang jalan? Mas Andri. Mas, kalau bisa lo aja deh kota pertama lo. Oh oke, kalau udah Taufik bilang gitu ya saya harus jalan gitu kan. Tapi hari itu saya malas banget, nggak tahu kenapa. Tapi udah nggak mungkin ngelawan kan, nggak mungkin nolak. Saya siap-siap, saya nyampe rumah. Kita pesawat jam 6 sore ke Jogja. Saya nyampe 11:30 itu panas banget. Dia lagi duduk di teras rumahnya tuh, dia biasa tiduran tengkurap sambil begini. Saya nyampe lepas tas, gila panas banget hari ini. Terus dia bilang nggak boleh ngeluh lo, ntar kalau ngeluh Tuhan nggak ngasih rezeki gitu kan. Udah. Nggak lama anak-anaknya kumpul tuh. Abi Zar, Adinda Fatima, istrinya Terina, adiknya Lia, itu kumpul semua. Kumpul pokoknya planning kita rencana perjalanan tuh seminggu, kita hari ke-8 pulang. Hari ke-8 pulang rencana Mas Taufik mau nonton tuh sama anak-anaknya. Beli tiket segala macam. Udah tuh adiknya mau wisuda, Lia udah ngobrol-ngobrol sampai yuk Mas kita jalan sore. Jalan kita sepanjang perjalanan itu dia dengar lagu Kris Patih judulnya Mengenangmu. 3 hari sebelumnya kita nge-MC, saya nggak datang kebetulan, dia bareng sama Kris Patih dikasih CD-nya Kris Patih. Jadi dia dengerin tuh, Dri lu dengerin deh lagunya bagus nih Mengenangmu tentang orang meninggal. Orang meninggal lu dengerin, saya bilang gitu. Tuh saya lagi pilek waktu itu. Kita nyampe bandara. Zaman dulu handphone communicator tuh gitu. Dri buka handphone, lihat jadwal. Terus kebetulan pada saat itu kita megang 3 produk roadshow gitu. Ada Bor, ada Oli, ada Unilever ini Tok Tok Wow. Semua gimana? Alhamdulillah beres Mas, semua. Terus kota tambahan menyusul, nanti pelunasan sudah, kita tinggal dapat duit di kota tambahan berikutnya. Iklan, ada 1 iklan tidak tayang, udah syuting. Gimana Dri? Nanti keluar kira-kira minggu depan. Oke, udah semua segala macam. Mas, seharusnya kita nggak berangkat sore ini. Saya bilang kita biasa pesawat pagi. Gue mau marah nih sama tim LO-nya gitu. Nggak usah. Dia bilang, pokoknya hari itu dia wise banget, dia sabar banget. Terus dia kayak flashback, mama kita lewat toko kue gitu yang pernah ketemu Mas Sulung. Dri inget gak lu di sini ketemu Mas Sulung? Udah landing. Masih di Soekarno-Hatta. Oh masih di Soekarno-Hatta. Udah sampai kita pesawat jam 6, nyampe jam 7 kan di Jogja tuh. Saya Dri bilang sama Panita, gue mau makan di Pak Pele di deket alun-alun nasi goreng. Tahu. Bakmi. Gue udah pilek banget, saya udah pilek, udah sembab pusing gitu. Dia tuh kalau makan sedikit dan selalu disisain. Sesuap tuh pasti dia sisain. Tiba-tiba dia pesan tuh 2 tuh nasi sama mie. Saya bilang ini, tuh tumben lu Mas makan banyak banget. Tahu nih. Habis dia makan dan habis. Udah habis, nggak ada sisa. Udah tuh Dri pokoknya
lu nggak usah marah-marah, kita berangkat malam, udah tenang aja. Ya harusnya jangan malam, kan malam capek mas. Eventnya besok pagi. Eventnya besok pagi, kita syuting besok pagi. Dan itu kita nyampe ke Jogja, kita tuh harusnya syuting ke Purbalingga, tapi karena di Purbalingga pada saat itu hotelnya penuh, kita dioper ke Purwokerto mas. Jadi on the way mau ke Purwokerto. Gitu. Dari Jogja mau ke Purwokerto. Dari Jogja mau ke Purwokerto. Udah kita di jalan, makanya kalau dulu nggak ada yang percaya kecelakaan karena semua, insya Allah saya nggak salah nih. Jadi di mobil itu di Kijang LGX warna emas, supir namanya almarhum Pak Hairudin, saya di depan sebelah supir, Mas Taufik di belakang supir, terus belakang saya produser Pak Sony Suharsono, orang Loe, paling belakang ada orang namanya Indah, dia AE, dia tiduran. Jadi kita di jalan udah on the way. Semua nggak tahu gimana tiba-tiba baru terima telepon. Supir baru terima telepon dari istrinya. Mas Pak Sony juga baru terima telepon dari istrinya. Ini insya Allah saya nggak salah. Mas Taufik tuh buka handphone, dia seperti ini. Komunikator. Dia habis telepon istrinya yang lagi kebetulan Mas Taufik dulu ngikut majelis zikir Asamawat, pimpinan Kiai Saadi. Dia telepon, terus dia tutup. Dia bilang, tuh Pak Sony, dia ngobrol, duduknya tuh nyamping begini, Pak Sony sih. Tuh lihat, kalau handphone saya bagus, baterainya penuh, sinyalnya penuh, pulsanya ada, saya bisa telepon anak istri saya yang jauh di Jakarta. Begitu juga hati kita Pak Sony, kalau hati kita sinyalnya penuh, baterainya ada, kita bisa komunikasi langsung sama Sang Pencipta. Piye Fik caranya? Nggak usah amalin macam-macam Pak Sony. Di Islam gitu ya, dia ini cukup baca Arwahitalazi yukazibu biddin itu, terus tiba-tiba muncul truk itu truk ngangkut semen ya. Jadi kita kayak adu banteng gitu. Kita keseret berapa ratus meter, selesai berhenti. Saya pun lagi terima telepon, saya lagi nelfon. Pas tabrakan kondisinya lagi telepon. Saya lagi terima telepon begini, makanya yang hancur waktu itu muka saya sebelah kanan karena saya berlindung seperti ini gitu. Udah kita keseret berapa ratus meter itu hening. Truk itu ada di atas mobil kita, jadi saya kejepit. Posisinya begini mas. Kalau di Google sih ada tuh mobil itu. Jadi truk itu adu banteng sama kita. Ya kalau dibilang kok Mas Adri bisa selamat, ya nggak tahu, emang kebetulan emang selamat gitu. Saya panggil udah nggak ada yang nyaut. Itu Mas Om Adri masih sadar? Itu saya nggak pingsan. Bilang nggak pingsan. Saya ngerasa gitu. Supirnya saya dudukin ya. Berarti mungkin nggak ada. Saya bilang Pak Hairudin, mohon maaf saya dudukin jasadnya. Saya bilang saya baca Al-Fatihah. Ini orang belum ada nih. Belum ada yang bantuin. Malam sekali jam. Malam itu 9:30 mas. Malam itu. 9:30 dan itu daerah Purworejo, desa Babelan gitu. Jadi memang agak gelap. Terus saya panggil Mas Taufik gitu. Terus nggak ada suara sampai Indah. Dia karena lagi tiduran, dia tendang kap mesin tuh, duk. Terus saya bilang, Ndak, sabar Ndak, bentar lagi saya keluar, saya coba tolong semua. Gak lama baru orang-orang keluar tuh, orang-orang datang, ya di dalam keadaan kejepit itu saya coba pinjam telepon orang. Saya yang saya telepon pertama ibu saya, ibu, kedua Pak Indro. Saya telepon Pak Indro, saya bilang Mas Taufik udah nggak ada. Mas Indro marah, nggak boleh ada yang bilang Mas Taufik nggak ada. Yang bilang Taufik meninggal tuh hanya dokter. Mas Taufik Mas Indro udah marah ke saya. Saya keluar tuh 11:30 malam dari mobil itu. 11:30 malam saya dibawa ke rumah sakit. Karena kondisi kejepit nggak bisa keluar. Kejepit semua. Kejepit, saya pinggul setir, kaki paha itu mesin semua. Jadi emang kejepit parah gitu. Saya 3 jam dibawa ke rumah sakit. Yang urutan datang ya pertama Indah dibawa ke Jogja, saya dibawa ke rumah sakit umum Purworejo. Saya nggak lama supir kondisi sudah meninggal. Terus berikutnya Pak Sony kondisinya meninggal juga, meninggal di lokasi juga. Semua ya mudah-mudahan nggak merasakan sakit ya, jangan kasihan. Terakhir baru Mas Taufik. Mas Taufik itu yang saya tahu karena waktu itu mata udah nggak bisa ngelihat lagi kan. Seingat saya tuh Mas Taufik udah jam 2:30 baru terakhir.
kondisi udah dingin gitu. Jadi dalam keadaan kayak gitu kan bingung ya mas, telepon hilang semua segala macam. Saya zaman dulu juga komunikasi masih agak susah gitu. Saya minjem telepon orang tuh ngubungin susah. Mas Indro juga miss bahwa saya di mana tuh. Akhirnya Mas Indro bergerak minta tolong ke semuanya. Kebetulan pada saat itu ada seminar 1000 dokter di Jogja. Jadi lagi seminar mereka di woro-woro bahwa ada kecelakaan Taufik Safalas, mereka bergerak nih. Mereka nggak ada yang tahu soalnya Taufik di mana kecelakaannya. Sampai temannya Mas Indro ada dokter Agung nama dokter Adi itu yang nolongin kita, temannya Mas Indro, teman Taufik juga nyamperin kita di Rumah Sakit Purworejo. Pada saat itu saya nggak boleh pulang karena ngeliat kondisi saya bilang dok, Taufik pergi sama saya, pulang juga harus sama saya apapun kondisinya, saya bilang. Akhirnya kita pulang, saya di bisnis, biasa berdua sama Mas Taufik di kargo hari itu. Kita pulang, Mas Taufik dimakamin, saya langsung dibawa ke MMC gitu. Itu Mas Indro perintahin semua dokter untuk operasi saya pada saat itu. Berarti yang selamat tadi itu ada saya sama Indah. Indah Sekarang jadi kepala sekolah kalau nggak salah. Dia juga udah nggak mau di dunia entertainment. Udah nggak mau lagi. Emang traumanya berat mas pada saat itu, makanya kalau ada orang kecelakaan gitu terus itu traumatiknya jujur berat banget. Saya butuh waktu. Abis dari itu saya kan keluar ke RCTI. Dari kejadian itu untuk bangkit butuh berapa lama? Saya keluar masuk RCTI, saya sekolah di RCTI kalau saya nyebut ya, itu hampir 2 tahun. Itu traumanya. 1 tahun saya nggak berani nemuin anaknya Mas Taufik. Sama sekali nggak berani. Nggak berani. Ibunya ngobrol telepon atau sama sekali nggak berani. Tapi dari kecelakaan itu sempat ketemu. Tapi abis itu mas kayak perasaan bersalah gitu. Jadi saya merasa 7 tahun gue kerja nggak melakukan kesalahan satupun. Sekalinya melakukan kesalahan very big mistake. Akhirnya berapa lama Anda bisa maksudnya bukan berani sih, begini bukan masalah berani, tapi merasa udah berapa lama sejak kejadian itu Anda ketemu dengan keluarganya Mas Taufik? 2 tahun. Lama. 2 tahun. Ke rumahnya. Iya, ke rumahnya. Habis itu terus saya minta maaf ke adiknya, anak istrinya, terutama anaknya. Saya bilang saya nggak bisa jaga ayah. Saya nggak bisa ngelindungin ayah pada saat itu, walaupun saya tahu itu takdir Tuhan, tapi manusiawi banget saya pada saat itu mikirnya ya coba gue tolak nggak berangkat malam, gue berangkat besok pagi, coba begini, itu coba pasti. Tuh. Itu terus mas, gitu. Dan traumatik nggak bawa mobil tuh sampai 2009an nggak berani bawa mobil gitu. Duduk di mobil juga harus paling belakang karena kalau di depan ngelihat ada ngerem dikit ketakutan. Itu benar sih. Cukup banyak. Karena saya ngelihat mobil itu truk itu datang, terus saya ngeliat ya teman-teman saya meninggal gitu kan. Mengerti sih, saya mengerti perasaannya. Itulah. Jadi itu semua udah mau berhenti juga. Gua nggak mau. Udah lah jadi manajer lagi kayak gitu. Gua nggak lah gitu. Tapi pada hari itu balikan ke Farid sama Reza. Mas Indro saya udah nggak balik sama Mas Indro, megang Mas Andri. Jadi setelah kejadian itu akhirnya RCTI jadi benar-benar Om Indro itu dilepas karena salah satunya karena kecelakaan. Jadi saya habis itu saya kumpul, saya bilang saya ingat saya kumpul di rumah Pak Indro di Kayu Putih. Saya bilang saya nggak bisa seperti ini nih. Setiap megang handphone, buka communicator, ingat muka Mas Taufik. Saya minta izin saya ke tempat lain dulu. Mas Indro ngizinin pada saat itu. Ya udah 2 tahun saya di RCTI. Mas Indro megang Mas Andri. Andri ada. Saya balik lagi tapi hanya megang Farid sama Reza gitu. Tapi tetap kalau mau ada apa-apa saya Mas Indro. Itu sampai tahun berapa megang Reza? Sampai kemarin 2018 habis itu pensiun. Berarti stop Reza tuh pas Farid kejadian ya udah tahun semua lah ya. Pas Reza ketangkap narkoba itu stop, memang langsung stop. Habis itu saya janji, saya bilang itu tandanya saya gagal sebagai artis manajer, bahwa tidak bisa menjadi manajer yang baik. Saya bilang saya juga tulis di Instagram, saya bilang 18 tahun ini pengalaman saya berarti gagal. Karena artis saya sampai pada saat itu ya mungkin kena masalah seperti itu. Ya kalau dibilang kecewa ya saya kecewa ke diri saya nggak mau nyalain artis saya. Itu kesalahan saya bilang. Tapi kelihatan tahu gitu, maksudnya dari awal arahnya dia kayaknya narkoba deh. Biasanya kan ada feeling dikit. Ya ada lah. Ada. Tapi kan kita udah kasih tahu. Udah sempat ngasih tahu ke dia juga. Tapi ya mungkin kan keadaannya pada saat itu ya. Tapi yang jelas kan
ya mungkin ini cara Tuhan untuk perbaikin semua. Ya alhamdulillah sekarang Reza juga udah menjadi pendeta, Farid sudah punya jalannya ya. Mungkin ya seperti artisnya Mas Ulung kan yang di garis kretek tuh ya mungkin nggak semuanya bareng-bareng kan. Ya ketika di tengah jalan ya harus ada punya jalan masing-masing. Iya, dan itu kita harus siap dengan hal seperti itu. Kenapa nggak lanjut sama Farid nih aja satu waktu itu? Bagi saya udah selesai lah. Saya udah gagal. Jadi Mas Adri udah ngerasa kayak journey. Satu set kayak journey-nya sebagai artis manajer kayaknya selesai sampai di. Saya udah gagal gitu. Jadi kalau udah gagal ya sudah stop lah. Akhirnya terus full ngurusin Studio Toha. Studio Toha ya sekarang ya studio. Tapi kan waktu itu memang waktu bikin Studio Toha transisinya kan enggak kan emang Studio Toha udah duluan kan sambil jalan kan. Kan juga pada saat itu Farid Reza kita udah punya tim. Jadi kalau lagi roadshow udah ada road manager. Adri tinggal monitor aja, tinggal kontrol aja kayak gitu. Paling kita tinggal datang. Kan berarti Om Adri itu mau handle talent dari era awal 2000-an sampai 2018 lah. Itu lumayan perbedaannya pasti signifikan. Jauh Mas. Apa bedanya? Jadi kayak dulu kan pasti dari komunikasi beda kan. Beda. Dulu belum WhatsApp dong pasti. Jauh. Nggak usah itu kalau Mama nih saya kadang-kadang suka kangen Mas Ulung Mas Dipa kalau lagi MC gitu ya. Saya diajarin sama Pak Indro sama Mas Taufik di mana Mas Taufik itu dulu asisten Pak Kasino. Jadi dia tahu cara-cara trik-triknya. Ini saya buka aja tapi kan udah lama. Zaman dulu kalau kita mau MC, kalau sekarang udah ada Google Mas. Kalau dulu enggak, Mama kita nyampe ke satu kota apalah Surabaya atau Malang atau mana. Artis kita tidur, nah nanti Mama sore kan JR kita berangkat pagi, masuk kan jam 11 gitu. Kita enggak, kita keliling nih. Cari bahan. Cari bahan apa? Ini aku buka aja ini itu pelawak zaman dulu pasti tahu. Kita cari lokalisasi itu di mana. Itu buat bahan gimmick kita. Maaf tempat banci di mana. Tempat nongkrong anak muda di mana. Bahasa gaul ini apa. Itu tugasnya si asisten. Tugas manajer pada saat itu kan masih rancu kan. Jadi idiom apa. Udah tuh kita rangkum. Dia bangun kasih ke dia. Mas, jadi nanti selesai briefing acara, Mas, ini di daerah sini, sorry lokalisasi ini tempat banci ini umpama nih, nanti kita jadi gimmick Mama gini. Tadi sore diajak jalan-jalan ya sama Dipa kemana ke Taman Lawang Mama itu ger tuh pasti. Gila seorang Taufik itu. Gitu. Jadi selalu kayak gitu ya. Setiap kota, apalagi kota-kota terpencil. Makan apa yang lagi ngetop, nongkrong apa Mama zaman dulu Mahakam gitu ya. Tadi tuh diajak Mas Ulung nongkrong di Mahakam. Mas Adri itu biasanya keliling cari insight itu di mana aja? Di Satpam biasanya. Satpam sama tukang warung sekitar. Diajak ngobrol lagi gitu ya. Sampai kadang-kadang gini, maaf gini, Bapak mau main banci? Enggak, saya buat bahan saya bilang. Itu karena nggak ngenalin diri juga sebagai makanya saya nanya gitu, asisten siapa ya? Pak, kalau lokalisasi di mana? Oh masih ini, catat gitu. Kalau tempat banci, Bapak mau main banci mau main ini? Enggak, saya mau ini nyari bahan nih saya gitu ngomong. Karena dia paham kalau nyari lokalisasi. Oh ya udahlah. Makanya kalau kayak gitu-gitu zaman dulu ya kangennya seperti itu sih, deg-degannya gitu. Kalau deal-dealan klien dulu bedanya apa? Offline dong lah ya. Zaman tahun 2000-an. Kalau sekarang kan bisa ya. WhatsApp itu kan bisa beres ya. Ketemu pasti zaman dulu gitu. Terus dari ngasih tahu sampai deal tuh ketemu ya. Ketemu kali SMS gitu terus telepon ya. Ketemu sih lebih keseringan. Lebih banyak yang ketemu ya. Udah gitu zaman dulu kan fax ya. Jadi fax ya. Kita kirim kontrak tanda tangan fax balik gitu. Makanya zaman dulu udah punya communicator tuh agak lumayan bisa ngeliat fax zaman dulu gitu kan. Kalau nego tatap muka ya zaman dulu berarti ya? Iya kadang-kadang telepon tapi lebih keseringan tatap muka. Jadi kayak Mama Unilever toko kita datang dulu ada Mbak siapa Mama Mas Ulung gitu. Mas jadi gimana nih Mas? Ya Dri ini kan 300 titik nih gini-gini. Udah tuh. Bentar gua minta waktu dulu ya 10 menit ketemu Dipa dulu gitu. Ntar di sana balik lagi gitu. Zaman itu dulu. menarik loh itu sebenarnya. Iya merasakan era-era itu menarik. Awal 2000 seperti itu gitu. Paling nggak langsung transisi sempat ngerasain juga yang lewat handphone masih langsung ngerasain Mas. Kangen gak sih jadi manajer lagi? Iya baru mungkin pasti ditawarin lagi. Kalau kangen itu sih Mas deg-degan pas eventnya. Nah tapi gini Mas nyambungin tadi Dipa, Mas Adri masih ada keinginan nggak untuk comeback lagi sebagai manajer satu hari lagi nanti? Kemarin pernah alhamdulillah diajakin. Iya. Tapi untuk sejauh ini belum sih Mas. Jadi aku kan selain ngelola aku ada bantuin
kampusku ngajar sekarang. Jadi ya mungkin waktunya udah ini, terus juga udah selesai lah. Saya udah bukan apa ya umurku udah nggak muda lagi untuk jalan-jalan keluar kota gitu. Kayaknya dulu terakhir pernah setiap keluar kota pulang masuk angin gitu. Kalau dulu kalau dulu kuat berkota-kota gitu, sekarang pulang ke Bali doang pulang masuk angin gitu. Kayaknya udah rentak ya. Tapi rasa trauma sempet nggak sih road trip di Jogja tiba-tiba ngeliat gitu sempet Oh ya, masih ada. Saya balik ke Jogja, saya ingat banget saya balik ke Jogja sama Farid Reza tuh tahun 2009. Itu sepanjang cuma 1 jam kan 50 menit ya kalau nggak salah. Itu deg-degannya tuh kita landing take off-nya tuh deg-degan turun, terus saya bilang boleh nggak kita ke Papele juga. Dan saya terus pernah kita ke Purwokerto. Ya melewati jalur itu lagi. Napak Tilas itu. Saya pengen lihat aja sih gitu. Oh di sini saya kecelakaannya ya ini mobilnya berhentinya di sini kan keseretnya panjang gitu. Masih ada lah ya sisa-sisanya pas lewat itu mah pasti masih ada lah rasa deg-degannya. Masih. Sampai sekarang sih Mas, kadang-kadang masih kok. Mas Adri apa yang pengen bikin Mas Adri pengen ngajar di kampus? Oke. Tiba-tiba ngajar tiba-tiba. Jadi setahun yang lalu dosen saya, kebetulan senior saya Pak Mulki ngajakin ketemuan, Dri mau nggak bantu-bantu. Terus saya bilang saya nggak ada passion ngajar, saya bukan dosen. Itu padahal belum ambil S2 ya? Lagi sedang ambil S2 gitu. Ngambil S2. Saya juga nothing tulus sebenarnya ngambil S2. Jadi mungkin kalau di backstory ya bener-bener mundur nih. Saya masuk kuliah tahun 97 Mas. Saya kuliah tahun 97. Tahun 2000 tuh saya sudah ikut Taufik Safalas. Di mana alhamdulillah padat. Jadi masih kuliah masih ya, lagi padat, udah roadshow, toko ada macam-macam. Cutilah saya. Nih saya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi mudah-mudahan. Tahun 2000 saya cuti. Sampai saya sudah tidak pernah mau lagi kuliah. Karena kerjaan kita tidak menuntut harus punya gelar. Ya kan. Sudah, terus saya almarhum bapak saya waktu meninggal tuh pesan ke saya dari belajar. Saya pengen kedua anak laki-laki saya jadi insinyur. Kakak saya kebetulan udah jadi insinyur. Saya kuliah di sarjana di teknik industri. Terus sampai tahun 2020 Mas. 2019 saya ketemulah Pak, balik lagi ke kampus S1 saya Pak Mulki. Saya bilang, Pak, saya kalau mau nerusin itu masih bisa nggak sih? Saya bercanda. Coba gue lihat dulu, masih Dri, status lu masih aktif. Itu padahal cuti tahun 12 tahun. 19 tahun. Saya serius 20 tahun. Serius Pak, saya bilang iya, tapi mata kuliah lu dikonversi hilang nih setengah. Jadi waktu itu saya udah menyelesaikan 139 SKS dari 146 kurang 7. Itu tugas akhir dan kerja praktek. Tapi saya sudah ikut Taufik kan, udah keliling Indonesia. Yang dihitung cuma tinggal 85 Dri. Jadi sisa 60 lagi lo harus kuliah lagi. Berapa lama? 1,5 tahun. Oh oke. 1,5 tahun dan saya nggak mau dibantu ya. Saya mau kuliah bener-bener. Itu bener, saya kuliah bener. Alhamdulillah saya selesaikan. Paling senior dong di kelas ya? Mereka nggak ada yang tahu. Mereka nggak ada yang tahu. Disangka lagi ini pemantau ya. Mereka nggak ada yang tahu. Ini makanya pada manggil abang-abang aja nih. Oh bang gitu. Mereka pikir beda-beda dikit, beda 10 tahun kali. Gitu. Lalu udah tua banget kan. Udah ngobrol-ngobrol. Saya ikut nongkrong gitu. Udah selesai. Ijazah saya bawa ke makam bapak saya. Saya bilang udah selesai nih Pi. Tapi saya udah penuhin janji saya walaupun 20 tahun kemudian. Saya bilang gitu. S1 saya udah selesai. Saya pulang. Saya lewat kampus, ada S2, saya mampir iseng. Berapa sih? Saya daftar segala macam. Ya udah, saya kuliah. Terus dipanggil itu sama Pak Mulki Siregar, dia dekan Fakultas Teknik di Universitas Islam Jakarta. Lu mau nggak ngajar? Ya saya bilang saya bukan passion saya ngajar. Seandainya pun ngajar, saya mau merubah idiom ngajar materi gitu. Saya mau diskusi. Ya udah, oke. Dia bilang ya udah. Akhirnya ya alhamdulillah sampai hari ini. Berarti so far enjoy ngajar ya? Enjoy lah, iya kan? gitu enjoy. Ketemu anak-anak, kebetulan anak-anak seumur anak saya. Iya. Semua tuh benar-benar seumur anak saya semua. Kayak angkatan 21, angkatan 22, seumur bener angkatan aku semua. Waktu balik lagi kuliah tadi ngelanjutin nggak kaget ya berarti ya? Sisa-sisa yang 80 SKS sebelumnya kan udah lama. Nah itu alhamdulillah kan sekarang udah ada Google Mas. Iya.
Jadi apa-apa semua Google. Ya aman dia. Kalau zaman dulu kan itu saya materi harus ngeliat. Kalau sekarang klik apa kan nanya mama pertanyaan apa. Google. Nambah Google. Itu kebantunya sih. Iya. Ya mungkin itu juga yang bikin S2-nya langsung ngambil karena jarak dari satu beres ini nggak jauh. Jadi masih ada rasa semangatnya nempel deket lah. Nah, ada rencana S3 nggak? Kemarin udah ditawarin. Cuman saya nggak mau egois buat anak saya dulu ya. Dua-duanya kuliah. Biaya S3-nya untuk mereka dulu, tapi ya nggak tahu kalau awal tahun ya. Bapaknya ngeduluin anaknya, harusnya kan anaknya ya. Makanya kemarin dapat tawaran kan S3, saya mikir anak saya udah semester 5 sama semester 3. Oh, udah ini lah ya. 2 tahun lagi kan, 2 tahun lagi selesai. Ya kalau nurutin ego ya S3 lah, cuman nggak usah lah. Mereka dulu, mereka bisa S2. Ya bapaknya kan udah senja, anak-anaknya masih panjang. Jadi buat Om Adri nextnya, ini kalau udah manajer artis udah merasa sudah tutup buku, selanjutnya ngapain? Apakah memang udah niatnya pokoknya gue mau ngebesarin studio Toha aja? Kalau itu sih ya, kepengennya ya di Toha itu awal saya diriin, saya punya cita-cita pengen mempekerjakan teman-teman yang yang pendidikannya nggak nyampe lulus SD. Jadi setengah dari karyawan kita lulus SD. Tapi saya ingin mereka punya ya harapan hidup yang sama lah. Gitu. Jadi ya alhamdulillah mereka ada yang beberapa sudah punya rumah, punya motor, bahkan ada yang udah punya mobil gitu ya. Kalau dibilang pengen ngembangin, iya saya pengen terus ngembangin ya. Bahkan kalau bisa unit yang lain pengennya passionnya mungkin masih tetap di entertainment tapi beda divisi. Kalau dulu Mas Dipa lebih ke orang, saya kayaknya udah nggak bisa manajemen orang gitu. Mungkin itu sih Mas. Iya, gitu. Tapi memaintain studio sebesar ini juga gak gampang, susah sekali. Lama-lama jadi enjoy sih, lama-lama ketagihan. Tapi itu kalau balik lagi, kadang-kadang suka, saya masih dekat sama Mbak Ria Susneta ya, terus sama beberapa manajer kadang-kadang gini, ajak dong jadi asisten juga gak apa-apa, gak usah dibayar juga gak apa-apa kok. Pengen ngasain di belakang panggung deg-degannya, nyiapin cue card, terus mau panggung tuh sakit perut gitu, mules dengerin. Itu experience-nya seru banget sih itu. Ngeliat audiensnya ketawa tuh kita udah seneng banget. Ya, nanya dikit nih sebelum kita closing nih. Kalau gua kan kebanyakan megang stand up comedian ya. Salah satu yang paling deg-degan adalah ketika nemenin talent gua, tahu-taunya sebutannya ngebom. Ngebom tuh kalau nggak lucu. Ada nggak pengalaman dulu megang Om Indro atau Taufik yang nggak lucu gitu? Alhamdulillah ya itu kita udah nyiapin semua Mas. Jadi ketika meeting tuh, mama meeting kan langsung ketemu tuh. Nggak ini Mas Sulung, sorry, audiensnya tuh siapa? Terus ya itu kita nyiapin bahannya bener-bener. Ya selama ini so far puas sih. Nggak ada yang meleset ya. Karena mereka selalu research dan mencari tahu apa. Itu didikan Warkop dan Bagito seperti itu. Mereka research audiens itu paling penting. Mas Indro ngajarin saya kita harus satu step lebih daripada audiens. Dari apa? Dari baju. Audiens pakai batik. Kalau mau audiens pakai jas, kita pakai taksido. Gitu. Kalau audiens pakai taksido dasi hitam, kita pakai dasi merah. Itu satu step lebih. Gitu. Kalau sama-sama batik, usahakan batik yang terbaik. Yang ibaratnya kastanya ningrat tuh. Parah atau apa gitu. Jadi ya dari research sih Mas. Research ini buat teman-teman manajer yang komika, berarti kalau ini ilmunya tapi berbeda kalau komika kan memang dia harus nyiapin materi banget ya. Dan kalau komika kan melibatkan audiensnya berbeda Mas. Kalau MC gitu dia kan bisa turun ke audiens, melibatkan audiens. Jadi seandainya dia ada gimmick yang mungkin tidak lucu, dia bisa melibatkan audiens. Kalau mungkin kalau era zaman sekarang salah satu musuh juga gadget jadi musuh. Karena ketika di sana lagi perform dia begini terus. Banget. Pokoknya dulu kalau nge-MC acara reunian itu udah jangan berharap lo ditonton. Udah yang pikirnya lo dapat duit aja. Kalau kita bercandain. Karena apa? Lagi nge-MC gitu tiba-tiba apa kabar lu? Nah, kalau MC hitungan ngebomnya itu aja ya. Nggak dianggap aja ya. Kalau dari reunian biasanya ada beberapa artis mintanya harganya lebih tinggi. Karena dia tahu dia jatuhin mental dia tuh. Lagi kawinan gini, juga termasuk dong harusnya. Kalau kawinan justru nggak Mas. Kita dulu 2003 itu saya pernah bikin research sendiri. Kita kan nggak masalah 54 minggu ya 1 tahun ya. Saya 108 kali ke Surabaya nge-MC kawinan doang. Jumat Sabtu.
Mantep. Itu the best record saya. Saya dulu pernah sampai gini, bukannya nyombong gitu. Saya 108 kali kawinan Surabaya. Bukan 108 kalinya. Orang kok nggak bosan kan dari 108 kali pasti ada itu aja kan. Bener juga. Saya takut jokesnya bisa diulang lagi. Zaman dulu foto belum gampang ya. Kalau sekarang Mas Sulung pakai baju merah saya foto bisa. Kalau dulu kan nginget saya catat. Taufik pakai jas dasinya biru. Kemejanya putih. Makanya kalau zaman dulu yang paling gampang kita banyakin di dasi aja. Oh supaya bajunya nggak ngulang maksudnya. Paling enggaknya kita bawa serepnya dasi. Kan kalau jas segala macam nyaru. Kalau Jumat Sabtu event, Senin sampai Kamis TV mantap juga jadwal dulu ya. Gitu. Jadi kalau dulu kita ngebagi toko itu Senin Rabu. Terus Kamis Jumat itu kita masih acara TV. Jumat sore kita berangkat. Udah on the way. Tapi yang deket-deket ya Semarang. Dulu basis kita tuh Semarang itu Sweet 17, Surabaya tuh wedding. Itu kita Jumat Sabtu, Minggu kita pulang. Gitu. Minggu istirahat bentar, Senin udah kerja lagi kan. Dulu gitu. Kalau toko nggak terima yang lain kan. Bisa 3 minggu, bisa 1 bulan. Bahkan dulu kan belum ada laundry kayak sekarang Mas. Jadi kalau laundry tuh kita berharap di hotel gede, Mas laundrynya ekspres ya. Karena besok pulang. Karena nggak ada laundry kiloan. Nggak ada laundry kiloan zaman dulu. Gitu zaman dulu. Ya buat teman-teman yang mau lihat Tok Wow coba di browsing di YouTube aja, mungkin masih ada ya. Itu acara yang cukup legend ya, cukup legend pada zamannya. Masih ada beberapa. Semoga apa yang diberikan Taufik Safalas zaman dulu masih dapat inspirasi ya sampai sekarang lah ya. Amin. Semoga masih diingat. Terima kasih banyak udah datang Mas Dipa, Mas Sulung. Terima kasih udah Mas Adri. Lancar-lancar buat studio Tohanya. Amin. Semoga kita bisa berkolaborasi entah dalam bentuk apa. Amin. Ditunggu banget. Semoga kita bisa sharing juga di kampusnya tadi. Ayo dong, benar bawa mahasiswa ya boleh. Kita siap. Boleh. Siap. Amin. Terima kasih sekali lagi Om Adri. Terima kasih buat seluruh penonton di belakang layar yang sudah nonton di episode ke 135. Terima kasih juga buat seluruh kru yang bertugas yang sudah mulai. Jangan ngantuk dong guys. Kita ketemu lagi di episode ke 136. Terima kasih semua. Terima kasih.